Geger Stadion oleh Romeni, striker timnas Indonesia yang digadang-gadang jadi mesin gol Garuda di Piala Dunia 2026 tiba-tiba tergeletak lemas setelah kakinya ditekel brutal oleh pemain Arema FC di Piala Presiden 2025. Tangis supporter pecah dan media sosial meledak dengan kecaman. Namun di tengah kehebohan itu, apakah Erick Thohir langsung turun gunung? Bersikap tegas, apa langkah keras yang diambil Erick? Mungkinkah pemain Arema FC bakal disanksi berat atau malah ada drama balasan? Simak fakta mengejutkan sebelum semua orang tahu. Petir di langit sepak bola tanah air. Di tengah tugas berat membela timnas U23 Indonesia, seorang anak didik Shin Tae-yong tiba-tiba lontarkan pernyataan berani yang langsung menggetarkan jutaan dada supporter Garuda. Siapa dia? Apa rencana gila di balik mimpi besarnya ini? Simak mimpi besar sang wonderkid dan fakta mengejutkan yang bisa mengubah sejarah timnas. Geger sejagat Nusantara. Shane Patinama, bek kiri kebanggaan timnas Indonesia, akhirnya buka suara dengan pernyataan mengejutkan usai resmi gabung Buriram United. Kata-katanya bagaikan petir membelah langit Thailand. Apa yang diungkapkan Shane? Apakah ini isyarat misi rahasia membawa nama Indonesia berkibar di Liga Thailand? Atau ada drama besar di balik transfer senyap ini? Simak fakta panas dan pernyataan penuh makna sebelum semua orang heboh duluan. Geger Jakarta, siapa sangka di balik kilau? Nama besar Jordi Amat yang pernah menjadi tembok besi timnas Indonesia terselip sosok penting yang diam-diam jadi kunci adaptasi cepat sang bek di Persija Jakarta adalah Rizky Ridho yang membuat Jordi Amat betah dan nyetel di ibu kota. Apa rahasia kebersamaan mereka? Apakah ini duet maut yang siap membawa Persija dan timnas terbang lebih tinggi? Simak fakta mengejutkan di balik kedekatan mereka yang tak pernah diungkap media sebelumnya. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Geger Stadion oleh Romeni, striker timnas Indonesia yang digadang-gadang jadi mesin gol Garuda di Piala Dunia 2026 tiba-tiba tergeletak lemas setelah kakinya ditekel brutal oleh pemain Arema FC di Piala Presiden 2025. Tangis supporter pecah dan media sosial meledak dengan kecaman. Namun di tengah kehebohan itu, apakah Erick Thohir langsung turun gunung? Bersikap tegas, apa langkah keras yang diambil Erick? Mungkinkah pemain Arema FC bakal disanksi berat atau malah ada drama balasan? Simak fakta mengejutkan sebelum semua orang tahu. Drama panas datang lebih cepat daripada hujan di Bandung sore-sore. Dalam laga kedua grup A Piala Presiden 2025, Oxford United yang datang jauh-jauh dari Inggris harus menelan ludah pahit gara-gara insiden yang bikin fans Garuda mendadak puasa jantung. Di Stadion Sijalak Harupat, Kamis 10 Juli 2025, suasana awalnya adem. Oxford United bahkan sempat pamer kelas Eropa dengan mencetak gol cepat di menit ke-12 lewat Placeta. Belum sempat fans Arema FC menata strategi balas dendam oleh Romeni, pemain naturalisasi timnas Indonesia yang lagi digadang-gadang jadi senjata rahasia di kualifikasi Piala Dunia, ikut menambah luka Singoedan dengan gol keduanya di menit ke-14. Tapi apa daya, keindahan gol berubah jadi horor. Baru juga bikin fans Garuda senyum-senyum, Romeni malah tumbang gara-gara tackle keras Paulinho di pinggir lapangan. Tackle? Lebih tepatnya, injakan maut. Saking ramahnya, kaki Paulinho mendarat manis di betis Romeni. Seisi stadion mendadak tegang, netizen mendadak misuh, dokter tim mendadak lari sprint. Wasit asal Thailand, Wiwat Jumpaon, sempat memanggil VAR, bikin penonton menahan napas sambil berharap Paulinho kena kartu merah plus voucher minta maaf. Tapi apa daya, VAR cuma bikin ilusi keadilan, hasil akhirnya Paulinho cuma dikasih kartu kuning. Netizen, lah, injak orang kok kuning? Nggak sekalian dikasih souvenir? Romeni sendiri tergeletak sambil meringis, kakinya diperiksa dokter Oxford United dengan ekspresi serius yang bikin fans timnas Indonesia makin panik. Pemain bernomor punggung 11 itu akhirnya dibopong keluar lapangan di menit ke-16. Gagal main, gagal nambah gol,
dan gagal bikin Arema FC makin pusing. Posisi Romeni pun diganti Sible, yang mendadak harus kerja lembur karena bintang utamanya tumbang duluan. Sampai berita ini ditulis, belum jelas seberapa parah cedera Romeni. Yang pasti, jantung fans Garuda langsung drop. Apalagi, sang striker diharapkan jadi pembeda saat Indonesia bertarung di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Jangan sampai insiden injak betis ini bikin Garuda kehilangan paruh tajamnya. Sementara itu, fans Arema FC juga kena hujan kritikan di media sosial. Main keras boleh, injak orang janganlah bang. Komentar panas pun berdatangan, dari yang bijak sampai yang bikin admin medsos, Arema harus kerja lembur, hapus mention. Semoga saja Erick Thohir ambil keputusan tegas dan tepat melihat tragedi semalam. Yang mana aset negara yang harusnya dijaga malah kena musibah besar di turnamen sekelas Tarkam ini dan mencoret si Paulinho dan dilarang main di Indonesia. Apakah kalian setuju guys? Sekarang bolanya di tangan PSSI, Oxford United, dan tim medis. Apakah Romeni bisa comeback cepat atau malah harus istirahat panjang sambil nonton timnas dari tribun? Kalau kalian jadi wasit, layak nggak Paulinho cuma kuning? Timnas bisa survive tanpa Romeni nggak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Siapa tahu dibaca wasitnya. Dan menurut kalian, siapakah yang salah? Apakah PA-in Arema yang berlebihan cara mainnya padahal ini hanyalah sekelas pramusim ataukah sang pengadil lapangan? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Petir di langit sepak bola tanah air. Di tengah tugas berat membela timnas U23 Indonesia, seorang anak didik Shin Tae-yong tiba-tiba lontarkan pernyataan berani yang langsung menggetarkan jutaan dada supporter Garuda. Siapa dia? Apa rencana gila di balik mimpi besarnya ini? Simak mimpi besar sang wonderkid dan fakta mengejutkan yang bisa mengubah sejarah timnas. Bek timnas U23 Indonesia, Achmad Maulana Syarif ingin memiliki kesempatan di Piala Dunia. Achmad akan membela timnas U33 Indonesia dalam ajang ASEAN Cup U33 2024. Ini jadi kesempatan pemain asal Arema FC untuk bisa membuktikan diri. Dia datang dengan catatan 26 pertandingan dengan kontribusi 1 gol. Tentunya, pelatih Gerald Vandenburg akan memiliki opsi menarik di sektor bek kanan. Achmad Maulana Syarif menjelaskan bahwa dia sudah sejak kecil menyukai sepak bola. Bahkan, dia sudah memiliki mimpi untuk bisa menjadi pemain profesional suatu saat nanti. Ini yang terus dia jaga sampai akhirnya bisa berada di tim senior Arema. Saya mulai main bola dari umur 3 tahun. Sejak kecil punya mimpi jadi pemain profesional, kata Achmad Maulana Syarif dilansir bolasport.com dari laman Kita Garuda. Pemain berusia 22 tahun ini melanjutkan, keluarganya sangat mendukung karirnya di sepak bola. Kondisi tersebut membuat dia semakin semangat untuk terus membuktikan diri di lapangan. Dia optimis bisa terus berkembang dan menjadi pemain yang lebih baik di masa depan. Tentunya butuh kerja keras ekstra agar bisa terus bersaing di tim. Apalagi kuota pemain asing dikabarkan akan ditambah dan ini membuat persaingan ketat untuk pemain lokal. Alhamdulillah, keluarga saya selalu mendukung. Itu yang bikin saya terus semangat. Lanjutnya, Achmad menambahkan, dia ingin suatu saat bisa bermain di timnas Indonesia. Berada di timnas senior tentu menjadi mimpi untuk semua pemain sepak bola. Tidak hanya di situ, dia berharap bisa membela skuad Garuda dan tampil di Piala Dunia. Saat ini Indonesia akan bertarung di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentunya masih ada kesempatan untuk bisa bermain di kompetisi paling bergengsi antara negara tersebut. Target saya di timnas adalah selalu memberikan yang terbaik. Kalau ada rezeki, saya ingin membawa Indonesia ke Piala Dunia. Kemudian jadi bagian dari skuadnya. Tutupnya. Geger sejagat Nusantara. Shane Patinama, bek kiri kebanggaan timnas Indonesia, akhirnya buka suara dengan pernyataan mengejutkan usai resmi gabung Buriram United. Kata-katanya bagaikan petir membelah langit Thailand. Apa yang diungkapkan Shane? Apakah ini isyarat misi rahasia membawa nama Indonesia berkibar di Liga Thailand? Atau ada drama besar di balik transfer senyap ini?
Simak fakta panas dan pernyataan penuh makna sebelum semua orang heboh duluan. Pemain timnas Indonesia, Shane Patinama, resmi bergabung ke klub asal Thailand, Buriram United. Kepastian ini diumumkan langsung oleh Buriram United pada 7 Juli lalu. Buriram United berharap kedatangan Shane Patinama bisa menambah kekuatan tim, terutama di posisi bek sayap kiri. Buriram United telah mencapai kesepakatan untuk merekrut bek kiri berbakat Indonesia, Shane Patinama. Shane Patinama, kontraknya dengan klub divisi 2 Belgia, KAS Eupen telah berakhir. Dia siap menambah ancaman di sayap pada musim 2025 sampai 2026, tulis Buriram United. Menariknya, Buriram United juga memamerkan peluang Shane Patinama tampil di Piala Dunia 2026 bersama Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia berhasil melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ajang ini nantinya bakal digelar pada bulan Oktober mendatang. Pemain Timnas Indonesia berusia 26 tahun, Shane Patinama, masih memiliki peluang bermain di ajang Piala Dunia. Shane Patinama mengawali kariernya di dunia sepak bola pada tahun 2007 bersama klub Junior Papan atas Ajax Amsterdam Youth sebelum pindah ke FC Utrecht Youth pada tahun 2010 dan membawa tim U17 menjuarai Liga Junior Belanda. Ia kemudian menjadi pemain inti tim U19 dan U21 serta masuk dalam tim cadangan yang siap dipromosikan ke tim utama sewaktu-waktu. Ia juga bermain di Liga Kedua dan Liga Junior sebanyak lebih dari 81 pertandingan, tulis Buriram United. Sementara itu, Shane Patinama akhirnya buka suara usai resmi menjadi bagian dari Buriram United. Pemain kelahiran Belanda itu mengaku senang bisa bergabung dengan Buriram United. Shane Patinama juga sudah tak sabar untuk tampil di Liga Thailand. Benar-benar senang menandatangani kontrak untuk klub besar ini. Bersemangat untuk tantangan baru ini, tulis Shane Patinama, dilansir bolasport.com dari Instagram pribadinya. Geger Jakarta, siapa sangka di balik kilau. Nama besar Jordi Amat yang pernah menjadi tembok besi timnas Indonesia terselip sosok penting yang diam-diam jadi kunci adaptasi cepat sang bek di Persija Jakarta. Adalah Rizky Ridho yang membuat Jordi Amat betah dan nyetel di ibu kota. Apa rahasia kebersamaan mereka? Apakah ini duet maut yang siap membawa Persija dan timnas terbang lebih tinggi? Simak fakta mengejutkan di balik kedekatan mereka yang tak pernah diungkap media sebelumnya. Proses adaptasi Jordi Amat di Persija Jakarta berjalan sangat baik. Ternyata itu berkat campur tangan seorang Rizky Ridho. Jordi diikat kontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi rekrutan ketiga Persija setelah Axel Runtukahu dan Van Basten Sousa berhasil. Pemain berdarah Spanyol itu mengaku tidak perlu berlama-lama adaptasi dengan Persija. Pasalnya, ia sudah mengenal beberapa nama pemain yang sempat keluar dan masuk timnas Indonesia, termasuk Ridho. Ya, untuk saat ini sangat baik. Adaptasinya sangat baik. Saya juga mengenal beberapa rekan setim dari tim nasional, kata Jordi di Sawangan, Depok, Jawa Barat, dikutip Kamis, 10 Juli 2025. Mantan pemain Espanyol itu mengakui Persija dihuni banyak pemain muda potensial yang membuatnya harus bisa seirama. Ia akan berusaha sejalan dengan tim kepelatihan saat ini untuk bersama-sama membangun kekuatan tim. Skuadnya masih muda. Saya pikir juga akan ada lebih banyak pemain yang datang. Jadi, senang berada di sini, ucap Jordi. Saya juga tahu stafnya juga baru. Jadi, saya perlu memahami ide-idenya dan mencoba membantu tim, tambah pemain berusia 33 tahun itu. Akhirnya, Erick Thohir angkat bicara. Isu panas yang sudah membakar jagat sepak bola tanah air kini mulai terungkap. Marcelino Ferdinand, si anak ajaib timnas Indonesia, dikabarkan bakal dipinjamkan ke klub Belanda. Tapi tunggu dulu. Apa kata sang ketua umum PSSI? Dengan nada serius dan wajah tak berkedip, Erick sampaikan pernyataan yang langsung buat netizen menahan napas. Apakah ini langkah strategis atau ada drama di balik transfer senyap ini? Jangan lewatkan. Fakta mengejutkan yang bisa mengubah masa depan sang wonderkid Garuda.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir, yang juga pemilik klub Oxford United, buka suara soal rumor Marcelino Ferdinand yang bakal dipinjamakan ke klub lain. Marcelino Ferdinand memang diketahui telah bergabung dengan Oxford United sejak Agustus 2024 lalu. Akan tetapi, setelah bergabung dengan klub yang beraksi di divisi Championship Inggris tersebut, ia masih minim menit bermain. Bahkan selama berseragam Oxford United, Marcelino Ferdinand baru tercatat bermain 2 kali. Ia tercatat baru bermain melawan Exeter dalam laga Piala FA. Setelah itu, ia terakhir tampil saat Oxford United bermain melawan Swansea dalam laga terakhir Championship. Situasi ini membuat nama Marcelino Ferdinand sempat diisukan bakal bergabung dengan klub lain. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu bahkan belakangan ini dikaitkan dengan klub Belanda. Spekulasi ini juga sempat ditanyakan kepada Marcelino Ferdinand saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Kamis, 3 Juli 2025. Hanya saja, pemain berusia 20 tahun tersebut tak memberikan jawaban dengan jelas. Saat ditanya terkait kabar Marcelino Ferdinand yang diisukan bakal dipinjamkan ke klub luar negeri, Erick Thohir mengatakan bahwa ia sampai saat ini belum ada pembincangan terkait hal tersebut. Chairman-nya, Grant Ferguson, tadi laporan, belum ada pembicaraan juga dari klub Belanda, ujar Erick Thohir saat ditemui awak media di kawasan Senayan Sabtu, 65 Juli 2025. Ini disampaikan Erick Thohir setelah ia memantau langsung latihan para pemain Oxford United. Erick Thohir dalam pernyataan masih menyiratkan kesan ada kemungkinan Marcelino dikirim untuk mencari jam terbang di tempat lain. Walaupun ia tetap ingin melihat bagaimana adaptasi pemain timnas Indonesia dengan klub asal Inggris tersebut. Marcelino berlatih sangat baik, kata Erick Thohir. Nanti kita lihat di turnamen ini, apakah dia bisa beradaptasi dengan sepak bola Inggris, jelasnya. Sementara itu, pelatih Oxford United Gary Rowett dalam jumpa pers pun menyiratkan bahwa ia membuka peluang untuk meminjamkan Marcelino musim depan. Ini karena ia ingin melihat sang pemain muda milik Indonesia tersebut bisa mendapat jam terbang. Setelah bikin euforia seantero negeri dengan keberhasilannya lolos ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia kini siap menghadapi babak baru yang katanya sih naik kelas, tapi rasanya kayak dikirim ujian ke semester atas tanpa bawa alat tulis dan ditinggal guru. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut Timnas sudah naik level, naik kasta, naik peringkat, pokoknya naiklah. Tapi naik kelas bukan berarti dapat diskon kesulitan. Kata Pak Erick, naik kelas itu tidak mudah. Kita masih dalam proyek besar membangun tim nasional. Nah, dalam rangka proyek besar itu, Indonesia akan adu otot dan otak lawan 2 negara Timur Tengah dalam laga uji coba, Kuwait dan Lebanon. Lokasinya di Gelora Bung Tomo, Surabaya, September 2025. Tapi pertanyaannya, kenapa latihan lawan Timur Tengah tapi masih di cuaca tropis? Suhu di Surabaya bisa bikin keringetan, tapi jelas beda banget sama panas kering khas Qatar atau Arab Saudi yang bisa bikin lip balm jadi alat survival. Bahkan, para analis sepak bola juga bilang, kondisi cuaca Surabaya beda banget sama Timur Tengah. Jangan-jangan latihan malah jadi ilusi kesiapan. Tapi yang paling ramai bukan cuma soal cuaca, tapi soal pelatih. Yup, Patrick Kluivert, mantan striker Belanda yang entah gimana ceritanya bisa duduk manis di bench timnas, masih dipertahankan PSSI. Padahal baru-baru ini dibantai Jepang 6-0 dengan gaya main yang bikin netizen berpikir dia ngambil taktik dari YouTube prank bola. Media Korea Selatan, Sport Seoul, bahkan terang-terangan menyindir keputusan ini. Kenapa Shin Tae-yong yang berjasa justru didepak, sedangkan Kluivert malah dijaga seperti harta karun? Bahkan anggota DPR, Andre Rosiade, sampai angkat suara. Kalau Kluivert gagal bawa Indonesia ke Piala Dunia, pecat. Loh, makin panas nih. Tapi PSSI tetap kalem. Mereka bilang ini soal pembangunan jangka panjang, bukan hasil instan. Masalahnya, netizen plus 62 itu butuh harapan yang langsung bisa diklik dan dibagikan, bukan rencana jangka panjang yang hasilnya baru terasa di Piala Dunia 2034. Dan jangan lupakan fakta pahit lain.
Saat main tandang, timnas kita sering berubah jadi tim amatir. 2 kali seri, 3 kali kalah. Main di luar rumah kayak anak kos pulang ke kampung halaman, bingung mau ngapain. Tapi tenang dulu, ada kabar baik juga, biar nggak stres total. Indonesia dipastikan naik ranking FIFA ke posisi 118 dunia dari 123. Sebuah pencapaian yang meskipun kecil, tetap bisa dibanggakan. Hitung-hitung, bisa jadi bahan flex ke fans Vietnam dan Malaysia di kolom komentar Instagram. Ditambah lagi, akan ada pemain naturalisasi baru di lini tengah dan depan. Artinya, stok pemain makin kaya. Tinggal pelatihnya aja yang masih miskin ide. Kesimpulannya, timnas naik kelas, tapi ujiannya lebih brutal. Uji coba, lawan Lebanon dan Kuwait jadi gladi resik menuju medan perang sesungguhnya. Cuaca beda, tekanan beda, dan lawannya nanti bukan ecek-ecek, tapi pelatihnya masih Kluivert yang belum terbukti dan makin sering dikritik. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan PSSI bertahan dengan proyek jangka panjang sambil membiarkan Garuda terbang rendah? Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas kita bisa beneran bersinar di round 4 ini atau malah jadi bulan-bulanan negara Timur Tengah lagi? Haruskah Kluivert out sebelum kita makin malu-maluin? Tulis komentar kalian sekarang juga, biar PSSI dan Kluivert baca sambil mikir ulang keputusan mereka. Tulis sejarah dengan tinta emas. Kevin Dix akhirnya pecahkan rekor dan jadi pemain Indonesia pertama yang tembus Bundesliga. Tapi bukan hanya debutnya yang menggemparkan, melainkan kalimatnya yang menggetarkan jiwa. Saya bangga mewakili negara ini di Jerman, ucapnya dengan mata berkaca-kaca di hadapan kamera dunia. Apa makna mendalam di balik kata-kata itu? Apakah ini pertanda kebangkitan Garuda di kancah Eropa? Simak pernyataan penuh haru dan fakta mengejutkan di balik perjalanan heroik sang pahlawan di tanah Jerman. Bek timnas Indonesia, Kevin Dix, buka suara usai resmi bergabung dengan Borussia Mönchengladbach. Kevin Dix bergabung ke klub anggota Bundesliga itu dengan status bebas transfer. Pemain 28 tahun sempat membela FC Copenhagen pada musim sebelumnya. Kevin Dix menjadi pemain pertama Indonesia yang tampil di Liga Jerman. Tentu, ini prestasi yang membanggakan. Pasalnya, Dix tampil bersama salah satu tim besar di Jerman. Dia mengaku terkesan usai menjalani latihan perdana di Borussia Mönchengladbach. Pemain yang telah mengoleksi 5 caps bersama timnas Indonesia tersebut mengaku tengah beradaptasi dengan suasana tim. Saya baru saja beradaptasi setelah mulai berlatih sedikit lebih lambat karena cedera, tetapi di sini sudah terasa seperti keluarga, ujarnya dilansir bolasport.com dari. Semua orang di klub, pelatih, manajemen, rekan satu tim menyambut saya dengan hangat. Saya senang berada di sini, lanjut Dix. Air mata di negeri Sakura, Sandy Walsh, bek kuat timnas Indonesia yang selama ini dikenal tegar dan tangguh, akhirnya curhat penuh luka. Setelah jarang diturunkan di Jepang, kata-katanya menyayat hati seperti jeritan sunyi di tengah ribuan penonton yang tak peduli apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini akhir dari karier internasionalnya atau justru awal dari kebangkitan seorang pejuang Garuda? Simak curhat mengejutkan ini sebelum terlambat dan semua terkubur di balik diamnya stadion-stadion Jepang. Sandy Walsh minta supporter sabar karena masih sulit mendapatkan menit bermain di Yokohama F. Marinos. Sandy didatangkan dari KV Mechelen pada awal tahun ini. Sejak merapat dia hanya tampil dalam 12 pertandingan untuk Marinos. Tentu, ini kondisi yang kurang menguntungkan karena dia sebenarnya masih bisa bersaing. Sandy Walsh menjelaskan bahwa terkait pemilihan pemain adalah keputusan pelatih. Dia hanya bisa berusaha untuk memberikan yang terbaik di sesi latihan agar mendapatkan kesempatan. Tentunya, dia menyadari bahwa banyak fan yang kecewa karena jarang bisa melihat aksinya di dalam tim. Ya, sepak bola adalah tentang pilihan, dan ketika Anda bermain dalam sebuah tim, pemilihan, starting 11, selalu yang terbaik untuk tim. Tentu saja, sebagai pemain sepak bola seperti saya tidak akan mengatakan bahwa saya tidak ingin, bahwa saya tidak bahagia, tetapi saya bahagia berada di tim ini. Jika saya tidak bermain starter, saya akan selalu siap untuk bermain demi tim, dan saya bisa memahami bahwa banyak fans Indonesia yang kecewa, tapi itu adalah yang terbaik untuk tim, kata Sandy Walsh
Dilansir bolasport.com dari kanal YouTube J-League International, pemain berusia 30 tahun ini akan coba bertahan di Marinos. Menurutnya, saat ini yang utama adalah bisa memberikan kontribusi di dalam tim meski tidak turun sejak menit pertama. Dia akan siap saat dibutuhkan oleh tim dan ingin tampil maksimal di setiap pertandingan. Berjuang mendapatkan menit bermain adalah target terdekatnya saat ini. Jadi saya tetaplah seperti pemain lain yang berkarir di luar negeri atau bermain di sebuah tim. Menjadi bagian dari tim meskipun kami tidak bermain sejak awal pertandingan. Kami tidak bisa mengontrolnya, tapi yang dapat kami lakukan adalah ketika bermain, kami selalu memberikan 100% dan bersiaplah untuk momen itu, ujarnya. Sepak bola Inggris, jelasnya. Sementara itu, pelatih Oxford United Gary Rowett dalam jumpa pers pun menyeratkan bahwa ia membuka peluang untuk meminjamkan Marcelino musim depan. Ini karena ia ingin melihat sang pemain muda milik Indonesia tersebut bisa mendapat jam terbang. Setelah bikin euforia seantero negeri dengan keberhasilannya lolos ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia kini siap menghadapi babak baru yang katanya sih naik kelas, tapi rasanya kayak dikirim ujian ke semester atas tanpa bawa alat tulis dan ditinggal guru. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut Timnas sudah naik level, naik kasta, naik peringkat, pokoknya naiklah. Tapi, naik kelas bukan berarti dapat diskon kesulitan. Kata Pak Erick, naik kelas itu tidak mudah. Kita masih dalam proyek besar membangun tim nasional. Nah, dalam rangka proyek besar itu, Indonesia akan adu otot dan otak lawan dua negara Timur Tengah dalam laga uji coba, Kuwait dan Lebanon. Lokasinya di Gelora Bung Tomo, Surabaya, September 2025. Tapi pertanyaannya, kenapa latihan lawan Timur Tengah tapi masih di cuaca tropis? Suhu di Surabaya bisa bikin keringetan, tapi jelas beda banget sama panas kering khas Qatar atau Arab Saudi yang bisa bikin lip balm jadi alat survival. Bahkan, para analis sepak bola juga bilang, kondisi cuaca Surabaya beda banget sama Timur Tengah. Jangan-jangan latihan malah jadi ilusi kesiapan. Tapi yang paling ramai bukan cuma soal cuaca, tapi soal pelatih. Yup, Patrick Kluivert, mantan striker Belanda yang entah gimana ceritanya bisa duduk manis di bench Timnas, masih dipertahankan PSSI. Padahal baru-baru ini dibantai Jepang 6-0 dengan gaya main yang bikin netizen berpikir dia ngambil taktik dari YouTube prank bola. Media Korea Selatan, Sport Seoul, bahkan terang-terangan menyindir keputusan ini. Kenapa Shin Tae-yong yang berjasa justru didepak, sedangkan Kluivert malah dijaga seperti harta karun? Bahkan anggota DPR, Andre Rosiade, sampai angkat suara. Kalau Kluivert gagal bawa Indonesia ke Piala Dunia, pecat. Loh, makin panas nih. Tapi PSSI tetap kalem. Mereka bilang ini soal pembangunan jangka panjang, bukan hasil instan. Masalahnya, netizen plus 62 itu butuh harapan yang langsung bisa diklik dan dibagikan, bukan rencana jangka panjang yang hasilnya baru terasa di Piala Dunia 2034. Dan jangan lupakan fakta pahit lain. Saat main tandang, timnas kita sering berubah jadi tim amatir. 2 kali seri, 3 kali kalah. Main di luar rumah kayak anak kos pulang ke kampung halaman, bingung mau ngapain. Tapi tenang dulu, ada kabar baik juga, biar nggak stres total. Indonesia dipastikan naik ranking FIFA ke posisi 118 dunia dari 123. Sebuah pencapaian yang meskipun kecil, tetap bisa dibanggakan. Hitung-hitung, bisa jadi bahan flex ke fans Vietnam dan Malaysia di kolom komentar Instagram. Ditambah lagi, akan ada pemain naturalisasi baru di lini tengah dan depan. Artinya, stok pemain makin kaya. Tinggal pelatihnya aja yang masih miskin ide. Kesimpulannya, timnas naik kelas, tapi ujiannya lebih brutal. Uji coba, lawan Lebanon dan Kuwait jadi gladi resik menuju medan perang sesungguhnya. Cuaca beda, tekanan beda, dan lawannya nanti bukan ecek-ecek, tapi pelatihnya masih Kluivert yang belum terbukti dan makin sering dikritik. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan PSSI bertahan dengan proyek jangka panjang sambil membiarkan Garuda terbang rendah? Bagaimana menurut kalian?
Apakah timnas kita bisa beneran bersinar di round 4 ini atau malah jadi bulan-bulanan negara Timur Tengah lagi? Haruskah Kluivert out sebelum kita makin malu-maluin? Tulis komentar kalian sekarang juga, biar PSSI dan Kluivert baca sambil mikir ulang keputusan mereka. Tulis sejarah dengan tinta emas. Kevin Dix akhirnya pecahkan rekor dan jadi pemain Indonesia pertama yang tembus Bundesliga. Tapi bukan hanya debutnya yang menggemparkan, melainkan kalimatnya yang menggetarkan jiwa. Saya bangga mewakili negara ini di Jerman, ucapnya dengan mata berkaca-kaca di hadapan kamera dunia. Apa makna mendalam di balik kata-kata itu? Apakah ini pertanda kebangkitan Garuda di kancah Eropa? Simak pernyataan penuh haru dan fakta mengejutkan di balik perjalanan heroik sang pahlawan di tanah Jerman. Bek Timnas Indonesia, Kevin Dix, buka suara usai resmi bergabung dengan Borussia Mönchengladbach. Kevin Dix bergabung ke klub anggota Bundesliga itu dengan status bebas transfer. Pemain 28 tahun sempat membela FC Copenhagen pada musim sebelumnya. Kevin Dix menjadi pemain pertama Indonesia yang tampil di Liga Jerman. Tentu, ini prestasi yang membanggakan. Pasalnya, Dix tampil bersama salah satu tim besar di Jerman. Dia mengaku terkesan usai menjalani latihan perdana di Borussia Mönchengladbach. Pemain yang telah mengoleksi 5 caps bersama timnas Indonesia tersebut mengaku tengah beradaptasi dengan suasana tim. Saya baru saja beradaptasi setelah mulai berlatih sedikit lebih lambat karena cedera, tetapi di sini sudah terasa seperti keluarga, ujarnya dilansir bolasport.com dari. Semua orang di klub, pelatih, manajemen, rekan satu tim menyambut saya dengan hangat. Saya senang berada di sini, lanjut Dix. Air mata di negeri Sakura, Sandy Walsh, bek kuat timnas Indonesia yang selama ini dikenal tegar dan tangguh, akhirnya curhat.